Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat kembali hadir bersama di masjid kita ini. Telah kita dirikan salat fardu maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Dan juga untuk menunggu datangnya waktu Isya, kita akan duduk sejenak di majelis ini bermudzakarah. Dan juga kita niatkan di awal ini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu seraya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Kita awali dengan bersama-sama berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau adalah satu-satunya manusia yang patut kita teladani dan kita contoh. Dan juga beliau adalah satu-satunya manusia yang nanti akan Allah berikan keistimewaan untuk memberikan syafaat ataupun pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat, kita termasuk umatnya yang senantiasa diakui dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berbahagia sekali pada malam hari ini ya, kita masih dapat kembali hadir bersama di majelis ini untuk melanjutkan majelis pembacaan kitab Fathul Qarib ya, salah satu kitab yang banyak dirujuk ya, ataupun digunakan di pesantren-pesantren untuk bidang fikih dari mazhab Asy-Syafi'i. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita harus berbahagia sekali ya, karena sebagai umat Nabi Muhammad itu ada beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaan dari umat Nabi Muhammad itu, Allah mudahkan untuk mendapatkan pahala. Jadi salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad itu, Allah mudahkan untuk mendapatkan pahala. Ya. Di antara ini, ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, ya, maka setiap langkahnya akan menggugurkan dosa. Jadi satu langkah menggugurkan dosa. Di langkah berikutnya akan mendapatkan satu pahala, dan juga di langkah berikutnya akan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini menjadi salah satu motivasi untuk kita semua untuk senantiasa terus-menerus dan istiqomah berdekat-dekat, akrab ya dengan masjid. Karena alhamdulillah masjid kita juga untuk progres pembangunan alhamdulillah nampaknya sudah tinggal eksekusi saja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal jariyah untuk kita semua ya, karena kata baginda Rasul, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid ya, maka banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan untuk dia baitan fil jannah, sebuah rumah, sebuah istana di surga. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan janji dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dibangunkan istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Qarib ini, dan terlebih dahulu mari kita bersama-sama bertawasul, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini Allah berkahi, dan juga kita bertawasul, kita kirimkan Al-Fatihah untuk khususan kepada musannif ataupun pengarang kitab ini,
على هذه النية وعلى كل عمل صالح. ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Birahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan satu bab, yaitu tentang Kitabu Ahkamit Taharah, ya, yaitu kitab ataupun bab tentang hukum-hukum taharah. Tapi kemarin kita baru sampai pada aqsamul miyah atau pembagian jenis-jenis air, ya. Alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan pembacaannya. Maka hari ini kita coba melanjutkan pembacaan kita dengan memasuki pasal baru atau subbab baru, yaitu adalah faslun, ya, fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah, yaitu bab ataupun pasal mengenai hal-hal atau barang-barang yang najis, barang-barang yang najis, ya. Wa ma yadhhur minha bittibaghi, tetapi barang najis itu bisa menjadi suci. Nah, barangnya najis tapi bisa kemudian menjadi suci bittibaghi, dengan cara disamak, ya. Istilahnya itu disamak. Apa itu disamak? Nanti kita lanjutkan. Wa ma la yadhhuru, dan apa yang tidak bisa menjadi suci. Jadi Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subbab kali ini kita akan bahas satu tema tentang barang-barang yang najis, barangnya najis tapi bisa disucikan, ya, bisa disucikan dengan cara disamak, ya. Disamak itu artinya apa kalau bahasa kita, ya? Ya disamak, ya. Ya, prosesnya tuh nanti kita akan bacakan di sini insyaallah. Ya, kita lanjutkan saja. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Syekh al-musannif ataupun pengarang kitab ini mengenai barang yang najis tapi kemudian bisa disucikan dengan cara disamak, ya. Dan ada juga barang yang memang najis dan tidak bisa disucikan meskipun disamak. Yang pertama adalah wajuludul maitah. Adapun kulit bangkai, kulliha tathuru bittibaghi. Semua kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Jadi Bapak rahmati Allah taala, kita ketahui kemarin bahwa yang namanya bangkai itu sudah otomatis dapat dipastikan benda najis. Apa itu yang disebut dengan bangkai? Kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa yang disebut dengan bangkai itu adalah makhluk hidup, terutama binatang, gitu ya, binatang yang kemudian mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Nah, jadi kalau ada binatang mati dia tanpa proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat, maka disebut bangkai. Misalnya contoh ayam. Nah, kita punya ayam beberapa ekor atau peternakan ayam, kemudian sedang musim sakit, ya, kan ayam ada penyakitnya. Terus tiba-tiba pagi itu ada sekian puluh ayam mati, ya, mati karena penyakit itu, maka itu secara otomatis disebut sebagai bangkai. Kenapa? Karena ayam itu mati tanpa melalui proses
penyembelihan yang sesuai dengan syariat, syariat Islam, maka itu disebut dengan bangkai. Maka secara otomatis bangkai ayam yang mati itu, yang tanpa disembelih, itu najis, ya, najis, ya. Begitu kita menyentuhnya, menyentuh bangkai ayam tadi itu, ya, maka secara otomatis anggota badan yang kita gunakan untuk menyentuh ayam itu terkena najis, berarti harus disucikan dulu. Misalnya kita mau sholat, berarti harus dibersihkan ataupun disucikan dulu, ya, itu dia. Itu yang disebut dengan bangkai. Atau kita punya kambing misalnya, kambing kemudian mati tanpa disembelih, maka kambing itu otomatis statusnya menjadi bangkai. Kalau sudah bangkai maka statusnya najis. Itu dia. Tetapi ya, bangkai yang tadi itu, yang najis tadi itu bisa menjadi suci. Apanya yang bisa menjadi suci? Yaitu juludul maitah, kulit bangkai tadi. Tapi kalau ayam kayaknya susah ya, masa kita mengambil kulit ayam itu susah ya. Maka biasanya dicontohkan itu binatang ternak al-an'am, seperti kambing ataupun sapi. Misalnya ada kambing atau sapi mati tanpa proses penyembelihan, tiba-tiba kok mati, ya, maka status kambing atau sapi itu menjadi bangkai. Maka kemudian apa yang terjadi? Kalau sudah bangkai maka menjadi najis. Tetapi ada satu bagian dari bangkai tersebut, yang najis tersebut, yang bisa kemudian disucikan dan juga bisa digunakan. Yaitu apa? Yaitu kulitnya. Jadi kalau ada kambing mati tanpa disembelih atau sapi mati tanpa disembelih, itu masih bisa digunakan kulitnya. Jadi bisa dipotong itu kulitnya, ya, potong kulitnya, kemudian melalui proses samak namanya, ya, samak. Kemudian maka nanti kulit tersebut yang sudah disamak statusnya bisa menjadi barang atau benda yang suci. Tadinya najis, melalui proses samak kemudian menjadi suci dan bisa digunakan. Itu dia. Jadi subbab kali ini akan membahas tentang itu, ya. Jadi semua kulit bangkai dari binatang itu seluruhnya bisa menjadi suci dengan cara disamak. Sawaun fi dzalika maitah makulil lahm, ya, wa ghairihi, ya. Baik itu binatangnya memang bisa dimakan ataupun binatang tersebut tidak bisa dimakan. Contoh gini, kalau kambing kan udah pasti bisa dimakan. Kalau kita sembelih secara normal sesuai syariat bisa dimakan dagingnya. Atau sapi, kalau kita sembelih secara normal, ya, bisa dimakan dagingnya. Tetapi ada binatang yang tidak bisa dimakan atau tak boleh dimakan, tidak halal dimakan. Misalnya apa? Buaya. Nah, ini biasa buaya muara ya, bukan buaya darat ini, bukan buaya darat. Ya, buaya muara itu, ya, itu kan tak boleh dimakan. Ya. Kemudian apa lagi ya? Kuda. Kuda itu boleh dimakan nggak ya? Kayaknya nggak boleh itu, kuda. Ya. Maka binatang-binatang tadi, baik itu binatang secara normal boleh halal dimakan, ataupun binatang tersebut memang tidak halal untuk dimakan. Ya, jadi binatangnya itu baik itu halal dimakan secara normal ataupun tidak, begitu dia sudah menjadi bangkai, tidak melalui proses penyembelihan, mati, maka kulitnya bisa menjadi suci. Kulit bangkai tadi bisa menjadi suci. Jadi semua jenis binatang, nanti ada pengecualiannya. Jadi semua jenis binatang bisa disucikan ataupun dipergunakan kulitnya. Oke, ya, lanjut. Ya, seperti yang kita ketahui ya, misalnya
ada apa namanya itu, kulit ular atau kulit buaya atau kulit sapi. Nah, kan biasanya banyak itu yang digunakan, baik itu jadi tas atau jadi baju atau jadi macam-macam lah, jadi sandal, jadi sepatu dan macam-macam. Ya, jadi meskipun barang itu tidak halal dimakan, tetapi kalau melalui proses samak, kulitnya boleh dipergunakan dan suci. Wa kaifiyatud dabghi ayyanzi'a fudulal jildi. Nah, jadi bagaimana cara menyamaknya? Nah, ini proses samak tadi, bagaimana kaifiyahnya, tata caranya? Tata caranya yang pertama adalah ayyanzi'a fudulal jildi, ya. Menghilangkan, jadi setelah diambil kulitnya, bangkai misalnya bangkai sapi, kita ambil kulitnya seperti biasa, ya. Begitu sudah lepas kulit dari badan bangkai tadi itu, kulit tersebut dibersihkan. Dari apa dibersihkan? Dari fudulal jildi, dari apa namanya itu, bagian-bagian yang bukan kulit. Misalnya ketika kita melepaskan kulit dari bangkai itu, mungkin masih menempel sedikit daging, ada sedikit daging di kulit itu, maka daging yang menempel itu harus dibuang, ya. Atau misalnya ada darahnya, maka harus dibuang, ya. Itu dia. Jadi apapun yang bukan termasuk kulit itu harus dibuang tuh dari kulit tersebut, ya. Mimma yu'affinuhu, ya. Dan juga kenapa harus dibuang? Karena benda-benda yang bukan termasuk kulit tadi, seperti daging, darah, ya, atau yang lain-lainnya, atau lemaknya, mungkin masih ada sisa lemaknya menempel itu kulit, karena yu'affinuhu, bisa menyebabkan busuk, ya. Karena kalau masih ada sisa daging menempel, itu potensi busuknya lebih besar, ya. Contohnya minad dam, seperti darah. Nah, jadi darahnya harus dibersihkan dulu, ya. Dagingnya atau mungkin ada sisa-sisa lemaknya harus dibuang, ya. Wa nahwihi, dan semisalnya, ya. Bi syai'in hirrifin, dengan apa membersihkan itu? Membersihkan kulit yang sudah kita lepaskan tadi itu dari badan bangkai, yaitu setelah dibersihkan kemudian direndam. Sudah dibersihkan kulit itu dari yang lain-lain, daging, lemak, darah, direndam dengan apa? Bi syai'in hirrifin, dengan sesuatu yang hirrif. Hirrif itu apa ya? Sepet, tahu sepet nggak ya? Tahu sepet lah. Makan jambu ada rasa sepet itu. Ah, itu dia. Sepet itu apa ya? Perpaduan antara pahit dan asam. Ah, itu dia. Jadi direndam dengan sesuatu bahan yang sifatnya itu sepat. Ada asam dan pahit. Nah, itu dia. Terserah apa saja, apapun jenisnya boleh. Misalnya apa yang sepet-sepet, ya, pinang sepet, ya, bisa jadi, ya. Soalnya saya kalau masalah menyamak ini, kalau salah prakteknya itu nggak terlalu paham nih. Yang jadi sebenarnya kalau mau lebih paham nanti bisa datang ke orang-orang yang mengolah kulit, ya. Mengolah kulit, seperti misalnya buat darbuka, buat rebana dan sebagainya. Bagaimana cara supaya kulit itu bisa awet, ya. Jadi direndam dengan sesuatu yang bersifat sepat, asam dan pahit, ya. Apapun jenisnya boleh, baik itu bahan kimia, baik itu bahan alami, mungkin daun-daunan, ya, daun pepaya kah, kan itu, dan macam-macam itu boleh, ya. Kemudian ini kalau di sini dicontohkan ka'asfin. Jadi asfin itu satu jenis tumbuhan yang daunnya itu sifatnya sepat,
asam dan pahit. Nah, itu. Walau kana al-hirrif najisan, walaupun walaupun barang yang sifatnya sepat tadi, yang untuk merendam kulit tadi, walaupun barang najis itu boleh. Ya, jadi ada barang najis tapi dia sepat dan memang biasa digunakan untuk menyamak kulit, ya. Direndam kulit itu dengan barang najis itu hukumnya boleh. Ya. Kalau di sini dicontohkan kadarki hamamin. Kadarki hamamin seperti kotoran hamam itu burung dara. Burung dara atau burung dara ya. Merpati itu kalau kata musannif itu biasa digunakan untuk menyamak. Dikumpulkan kotoran burung dara itu, ya, kan najis loh kotoran burung dara, tapi itu boleh digunakan untuk merendam itu kulit, ya, kulit bangkai, ya. Kafa bidabghi, maka itu sudah cukup untuk proses samak. Jadi setelah dibersihkan dari barang-barang yang berlebih, baik itu darah, baik itu daging ataupun lemak dari bangkai tadi, kemudian direndam, ya, maka setelah direndam maka sudah cukup untuk proses samak. Setelah itu tentu saja dijemur. Nah, itu ya, proses seperti itu, dibersihkan dulu dari sesuatu yang berpotensi menyebabkan kulit itu cepat busuk, ya, direndam kemudian baru dijemur. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kaifiyah dari menyamak kulit. Ya, menyamak kulit. Maka nanti setelah itu biasanya ya bisa digunakan untuk beduk kah, digunakan untuk hadroh kah, atau digunakan untuk tas, pakaian. Kalau zaman baginda Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat Rasul itu punya kirbah. Kirbah itu tempat minum macam botol minum itu, tapi terbuat dari kulit. Nah, jadi kalau orang zaman dulu tempat minumnya dari kulit. Nah, kirbah. Dan kirbah itu disimpan oleh salah seorang perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Gitu dia. Jadi disimpan oleh Asma, dan setiap misalnya anaknya demam, nah itu Asma itu biasanya mengisi air kirbah tadi dengan air, kemudian airnya diminumkan kepada anaknya. Nah, dan itu biasanya tidak lama setelah itu anaknya sembuh dari demam. Kenapa? Karena kirbah itu, tempat minum tadi itu tempat minum Rasulullah, pernah disentuh oleh Rasulullah, dan Rasulullah pernah minum dari kirbah tersebut. Nah, itu dia. Jadi artinya apa? Jadi ini Bapak Ibu, bab ini khusus membahas tentang kulit bangkai, bukan kulit yang normal ya. Misalnya kita kurban, motong sapi kan normal tuh, maka kulitnya sudah pasti dia boleh dikonsumsi. Tapi kalau yang ini Bapak Ibu, ini kulit bangkai ketika sudah disucikan, sudah disamak tadi, sudah dibersihkan, sudah direndam, kemudian sudah dijemur, maka dia sah ataupun suci digunakan untuk jadi pakaian kah, untuk jadi perhiasan kah, boleh dipakai, tapi tidak boleh dikonsumsi. Ah, itu masalahnya, tidak boleh dikonsumsi. Maka jadi beda ya. Kalau yang motong normal, menyembelih normal sesuai dengan syariat, maka boleh dipakai buat baju, buat jaket, buat itu macam-macam, dan boleh dikonsumsi. Tapi kalau yang juludul maitah, kulit bangkai tadi, khusus digunakan selain konsumsi. Jangan pula nanti, oh ini kan udah suci, dibuat apa? Dijemur, digoreng jadi kerupuk, jange. Ya, jadi dia tetap, karena bendanya secara itu masih tetap najis, ya, maka dia suci kalau tidak untuk konsumsi.
itu dia ya. Lanjutkan ya. Illa jildil kalbi wal khinzir. Nah, kecuali ini kan tadi semua binatang begitu dia jadi bangkai mati tanpa disembelih, baik binatang itu halal dimakan ataupun tidak, kulitnya bisa suci dengan disamak, kecuali ada dua, yaitu al-kalbi, mohon maaf, anjing, dan babi. Nah, itu dia. Jadi kalau ada anjing mati, oh jangan coba-coba, ini bisa disamak, oh enggak bisa, tak boleh ya, beda dengan kambing tadi ya, dan babi. Nah, kalau itu memang tak boleh, mutlak tak boleh ya. Jadi beda ya. Misalnya tadi buaya itu memang tidak halal dimakan, tapi memang walaupun tidak halal dimakan, begitu dia mati kulitnya bisa diambil, bisa disamak dan suci. Maka semua binatang bisa disamak, bisa disucikan, kecuali anjing dan babi. Jadi ada anjing, ada babi. Kemudian yang ketiga, wa ma tawalladu minhuma au min ahadihima, atau sesuatu yang terlahir dari keduanya. Contoh nih, contoh. Ada anjing. Biasanya kalau anjing melahirkan anjing, kan begitu? Ini anggaplah kita berhayal-hayal gitu ya. Macam film X-Men, ada mutan, tahu mutan ya? Ada apa, terinfeksi apa lah gitu kan. Anjing ini kok melahirkan satu makhluk baru. Bukan anjing, bentuknya enggak anjing, entah apalah. Entah macam kambing misalnya, anggap begitu. Anjing melahirkan kambing misalnya. Maka si kambing yang lahir dari anjing ini tetap najis. Tidak bisa disamak kulitnya. Tidak. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi ulama-ulama kita itu ya, saking mereka mendalami ilmu itu, sampai sesuatu yang mungkin mustahil pun ya gitu, mungkin ada mustahil gitu ya, atau mungkin ada kemungkinannya terjadi tapi kecil, itu difikirkan. Jadi anjing tak bisa disamak, babi tidak bisa, atau sesuatu yang lahir dari anjing dan babi. Nah itu dia, anjing melahirkan apa, mungkin ada makhluk baru, maka itu tetap najis, tidak bisa disamak ya. Terus ma hayawanin tahirin fala yathur bitibahi, atau misalnya begini, ada anjing atau babi kemudian dia kawin dengan binatang yang suci. Misalnya ada babi, anggap aja lah babi, atau anjing kawin dengan kambing misalnya. Kambing kan binatang suci nih, sedangkan anjing binatang najis. Kawin dia, kemudian kok dilalah itu apa sih? Kok tiba-tiba dari hasil perkawinan itu kok jadi satu makhluk yang baru, misalnya anjing itu kemudian bunting, bukan hamil ya, bunting, kemudian melahirkan, maka meskipun itu hasil persilangan antara anjing dan kambing, kalau dilahirkan dari anjing maka itu tetap najis. Jadi ketika mati dia, si anjing tadi itu, dia kulitnya tetap najis dan tidak bisa suci dengan cara disamak, meskipun melalui proses samak yang benar. Jangan sampai nanti ada anjing mati, kita kulitnya dibersihkan, kemudian direndam pakai sesuatu yang sepat tadi itu, bersifat asam dan pahit ya, kemudian dijemur, maka itu tetap najis, tidak bisa suci. Nah itu dia ya. Kemudian Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu mengenai kulit bangkai ya. Lalu bagaimana dengan tulangnya ya? Wa
wa 'adzmul maitah wa sya'ruha wa sya'riha najisun. Ya. Tetapi untuk dagingnya, untuk tulangnya dan rambut dari bangkai tadi statusnya tetap najis. Jadi yang bisa suci dengan cara disamak hanya murni kulitnya saja. Murni kulitnya saja. Jadi tulangnya misalnya ada kambing mati dia tanpa disembelih, kita ambil kulitnya, kita samak, kita jemur, disuci dia. Tetapi misalnya tulangnya mau diambil, entah mau buat apa gitu misalnya, maka tulang itu tetap jadi najis. Nah, ya, jadi tulang itu tetap najis statusnya. Jadi kalau megang tulang itu, maka sama anggota badan kita menyentuh najis, berarti harus disucikan. Tapi yang namanya najis itu Bapak Ibu, kalau dalam keadaan basah, misalnya anjing kalau dalam keadaan kering kita pegang, maka dia tidak najis. Tapi kalau misalnya salah satunya basah, mungkin tangan kita yang basah atau bulu bulu anjing itu yang basah, maka jadi najis. Tapi kalau sama-sama kering, enggak. Tulang tadi misalnya, kalau tulang tadi itu sudah dibersihkan, kemudian kok kering dia, maka ketika kita pegang sama-sama kering, tidak najis. Tapi kalau salah satunya basah, misalnya tangan kita basah, megang, maka jadi najis. Tidak, itu statusnya. Jadi Allah Ta'ala, jadi status untuk tulang dan juga rambut dari bangkai tadi tetap najis. Wa kadza al-maitatu aidan. Ya, sama seperti bangkainya, yaitu statusnya najis. Najisatun, ya. Wa arida biha zailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Ini dia. Jadi yang dimaksud dengan bangkai tadi, ini baru dijelaskan, ya. Sudah kita jelaskan tadi bahwa yang disebut dengan bangkai itu hewan yang kehilangan nyawa ataupun mati tanpa proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Itu dia. Jadi seperti apa binatang yang tidak disembelih dengan syariat? Satu misalnya, tidak disebut nama Allah. Kemarin sudah pernah kita singgung itu. Binatang yang tidak disebutkan nama Allah bisa besar kemungkinan itu tidak sah penyembelihannya. Kalau tidak sah penyembelihannya, maka jadi bangkai najis. Maka hati-hati kalau beli ayam misalnya, pastikan si abang pemotong ayam membaca bismillah, nama Allah. Kemudian yang kedua, hewan yang dipersembahkan untuk berhala, maka dia statusnya bangkai najis. Misalnya kita walaupun pakai bismillah, tapi niatnya untuk sesembahan, untuk apa namanya, sesajen untuk berhala, maka itu najis. Kemudian hewan atau binatang yang dipotong, disembelih oleh orang yang bukan beragama Islam atau ahli kitab, maka itu bisa kategori sebagai binatang yang tidak disembelih dengan sesuai syariat. Maka kalau konsekuensinya apa? Kalau binatang itu dianggap sebagai binatang yang tidak disembelih sesuai syariat, maka statusnya menjadi bangkai. Kalau sudah bangkai maka menjadi najis. Kalau sudah najis, haram untuk dikonsumsi. Itu dia. Maka mesti berhati-hati. Ya. Jadi warahmatullahi taala, jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan bangkai, hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Fala yustathna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Ya. Berbeda halnya. Beda halnya misalnya begini, kita sedang motong sapi kurban. Kok yang dipotong itu kebetulan sapinya itu betina.
Ya, sapinya betina. Begitu motong, di belah perutnya tiba-tiba di dalamnya ada janin, ada calon anak si sapi tadi. Bagaimana status anaknya tadi? Apakah boleh dimakan atau enggak nih? Nah, kan itu. Maka di sini dikatakan bahwa kalau janin yang ada di dalam perut hewan itu kemudian disembelih sesuai dengan syariat, maka statusnya sama dengan induknya. Artinya apa? Dia menjadi sah disembelih sesuai ya, karena dia mengikut induknya yang disembelih. Jadi artinya janin itu boleh dikonsumsi. Itu dia. Jadi barangkali nanti suatu saat kok ada kejadian kan gitu. Jadi boleh. Jadi karena janin itu mengikut induknya. Kalau induknya sesuai dengan syariat disembelihnya, maka status janinnya mengikut induknya. Begitu dia. Ya. Idza kharaja mim batni ummihi maitan. Meskipun ketika dia dikeluarkan dari perut induknya tadi dalam keadaan mati. Ya kan induknya udah mati. Ya, induknya sudah mati karena disembelih misalnya, maka secara otomatis nanti janinnya akan mati. Begitu dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan mati, maka statusnya dia sudah tersembelih mengikut induknya. Jadi warahmatullahi taala, kita lanjutkan. Wa kadza ghairuhum minal mustathnayatil madhkuratil fil mabsutat. Ya. Ya. Thumma istathna min sya'ril maiti qawlahu illal adami. Jadi Bapak Ibu, semua tulang dan rambut dari bangkai itu statusnya adalah najis. Ya. Jadi semua status tulang dan rambut dari bangkai itu statusnya adalah najis. Maka kalau kita menyentuhnya najis. Kecuali illal adami, kecuali anak cucu Adam. Kalau bangkai itu yang tidak najis itu cuman bangkai manusia. Bangkai manusia, maka dia tidak najis. Kalaupun kita pegang, maka kita tidak najis. Begitu juga dengan rambutnya ataupun tulangnya, maka tidak najis. Ya, fa inna sya'rahu tahirun. Ya, karena rambut dari mayitnya atau jasadnya manusia itu tahirun, suci, kamaitatihi, seperti sucinya jasad dari seorang manusia. Jadi Bapak rahmati Allah Ta'ala, jadi itu subbab tentang mayit ataupun bangkai dari binatang yang status awalnya najis bisa disucikan. Apa yang bisa disucikan? Yaitu adalah kulitnya. Ya. Maka selain kulitnya tetap statusnya menjadi najis. Oke. Lalu misalnya nih, kita sudah menyamak kulit bangkai tadi. Ya. Kemudian sudah kering, sudah dijemur, sudah kita buat jadi tas, sudah kita buat jadi baju, jadi sendal, jadi sepatu misalnya. Pertanyaannya, kan tadi kan boleh dikonsumsi, kalau dipakai boleh. Maka bagaimana status misalnya memperjualbelikannya? Nah, kalau memperjualbelikannya, ini ada perbedaan pandangan. Di kalangan mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Menurut qaul qadim, jadi Imam Syafi'i itu ada dua qaul namanya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i itu memiliki atau melewati sebuah proses keilmuan. Ada qaul qadim atau fatwa lama atau fatwa pertama. Fatwa pertama mengatakan bahwa kata Imam Syafi'i, menjual kulit dari bangkai yang disamak tadi itu tak boleh. Ya, tapi pada qaul jadid itu boleh. Jadi Bapak rahmatullah taala, jadi misalnya nanti ada yang punya usaha seperti itu,
maka statusnya itu boleh pilih di antara dua pendapat ini, boleh diperjualbelikan atau tidak boleh diperjualbelikan. Nah, jadi statusnya suci. Jadi kalau sudah suci artinya boleh dibawa untuk sholat. Nah, kan gitu. Misalnya kita pakai jaket kulit, nah kan nggak tahu entah kulit apa ya kan. Tapi kalau udah melalui proses samak yang betul, maka dia boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk beribadah, ya, karena statusnya menjadi suci. Baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan mengenai bab ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab berikutnya insyaallah. Udah mau isya ya? Berapa? 2 menit. Ah, itu dia. Jadi pas lah ya. Ada? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bab ini sebenarnya bisa dikatakan tidak terlalu apa ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya nggak terlalu nampak ini ya, maksudnya ini akan berguna pada kondisi-kondisi tertentu saja ya. Sebenarnya ini enaknya di skip aja nih pembahasan ini di skip aja, kita bahas ke bab berikutnya yang lebih lebih faktual. Tak ada? Aman, jadi udah jelas ya. Jadi status kulit bangkai itu najis, tapi bisa disucikan dengan cara disamak, dibersihkan dari semua yang bukan kulit, baik itu dagingnya, kemudian sisa-sisa lemak ataupun darah dibersihkan, kemudian direndam dengan satu barang yang bersifat sepat, pahit dan asam, kemudian dijemur, maka itu statusnya sudah suci, sudah disamak, sudah suci dan bisa digunakan untuk beribadah. Jadi Bapak rahmati Allah Taala, barangkali itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah panjang umur sehat badan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita akan bahas untuk fasal berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari hamba Allah yang dhaif. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna imaman adila wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.